Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Welcome to Transformation Church. Hello Transformers. Saya percaya Anda dan keluarga dalam keadaan yang baik dan tetap antusias dalam menjalani The Year of Victorious Faith ini. Di minggu ini kita masih akan belajar dengan tema di bulan Juli yaitu The Transformers. Melalui tema ini kita akan sama-sama belajar untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar supaya kita terus bergerak dan bertumbuh sesuai tuntunan Roh Kudus. Dan pada akhirnya menggenapi amanat agung Tuhan. Dan sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau nyatakan kemuliaannya, kita mau nyatakan kebesarannya hari ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat
hanya satu-satunya yang akan kami ikuti. Hanya Engkau Tuhan Raja kami. Semua
Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku dan penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku dan penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus. Sekali lagi nyatakan, ku bawa hatiku dan penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku dan mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Kami mau mengikut-Mu Tuhan, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku dan mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengikut-Mu Tuhan. Kami mau melakukan panggilan-Mu, karena kami yakin Kau beserta dengan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau beserta dengan kami. Biar hari ini Tuhan, hati kami terhubung dengan Engkau. Di dalam nama Yesus. Halo Transformers, senang sekali kembali menjumpai Anda di online Sunday Service Transformation Church hari ini. Di minggu yang kelima sekaligus penutup dari bulan Juli, masih dalam tema The Transformers, kita hari ini akan belajar soal Rise of the Blessed. Ya. Kalau kemarin ada Rise of the Beast, ini Rise of the Blessed, yaitu kebangkitan dari orang-orang yang diberkati, orang-orang yang diurapi Tuhan. Saya percaya kita semua dibangkitkan bukan hanya karena supaya kita menjadi orang yang mengalami berkat dan kemaksimalan dalam hidup, tapi kita boleh menjadi orang-orang yang pada akhirnya menggenapi amanat agung Tuhan, menggenapi apa menjadi rencana Tuhan, sehingga hidup kita bukan hanya maksimal, tapi loh hidup kita banyak orang yang boleh diberkati dan nama Tuhan ditinggikan. Oleh karena itu hari ini saya ingin bukan memperkenalkan sebenarnya, karena saya percaya Anda juga sudah mengenal pribadi yang satu ini.
seorang yang dipakai Tuhan luar biasa lewat kehidupannya, amanat agung sungguh-sungguh digenapi lewat perintisan gereja, lewat pemuritan, lewat pelayanan yang sudah dikerjakan baik itu di Indonesia maupun bahkan di luar negeri. Saya percaya Anda dan saya hari ini akan dikuatkan dan diinspirasi oleh sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Julius Ahyong, my own pastor, ya, gembala pembina dari Pelita Community Church yang ada di Jambi, bahkan di kota-kota lain di Sumatera maupun di luarnya. Saya percaya hari ini kita akan dikuatkan, diinspirasi, dan biarlah hati kita terbuka dan kita izinkan Roh Kudus mengajar dan mengingatkan kita hari ini. Oleh karena itu, mari buka hati kita, siapkan hati kita, dan mari kita sambut dengan hangat Pastor Julius Ahyong. Shalom, Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Senang sekali bisa punya kesempatan sharing buat teman-teman yang di TC. Apa kabar? Ya, Bambang, Jenny, Alvin, siapa lagi? Ada banyak orang ya. Senang sekali, rindu satu hari bisa ngopi dengan teman-teman semua. Tapi sebelum kita ngopi, ketemu bersama, kita bisa bertemu di sini dan dengarkan firman Tuhan. Menarik sekali bagian saya, ya, judulnya adalah kebangkitan mereka yang diberkati, artinya bagaimana hidup kita setelah berubah, bertumbuh, dan berbuah, ujungnya melaksanakan amanat agung. Nah, dalam ayatnya Kolose 3, ayat yang ke-10, mari kita baca sama-sama. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, ayat 11 boleh. Dan dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat, orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Tahapannya adalah kita tiap-tiap hari bertumbuh akan pengenalan akan Allah. Jadi terus-menerus dibaharui, coba perhatikan ayat 10, supaya kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, bagaimana proses kita bertumbuh mengenal Allah, itulah kata kunci rohani kita di dalam mengikut Tuhan. Artinya, satu orang yang berohani itu bukan diukur dari 5 tahun, 10 tahun, atau 1 tahun dia ikut Tuhan, tapi kapasitas dia menghadapi masalah, mengalami pertumbuhan. Kalau mau direnungkan dari kecil sampai besar, persoalan yang kita hadapi semua itu aja, ya. Persoalan ekonomi, persoalan keluarga, sakit, penyakit, hubungan antar sesama, diputar-putar itu aja. Cuman kan porsinya beda-beda. Ketika kita sanggup atau selesai dalam satu hal, kemudian beberapa bulan, bahkan beberapa tahun, itu prosesnya naik lagi. Jadi saya mau dorong teman-teman, belajarlah mengenal Tuhan lewat firman-Nya, belajarlah mengenal Tuhan lewat pengetahuan yang benar, cara pandang yang benar. Contohnya seperti Daud. Daud ketika awal-awal dipercayakan mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Yang dia musuh adalah beruang, binatang. Lalu kemudian musuhnya Goliat. Ya, Goliat tentu lebih oke daripada beruang, ya, karena manusia lebih lihai. Tapi persoalannya sama, saudara. Tapi Daud begitu pede, begitu bertumbuh. Kalau saudara baca, ya, kenapa demikian? Karena Daud mengenal Allah. Dasar dia berani lawan Goliat, tanya sampai 3 kali itu bukan karena dia sok jago, tapi karena dia merasa ada orang yang menghina nama Allahnya. Jadi dia maju, saudara. Nah, saya juga dulu berpikir Daud ini hebat benar, ya, saudara. Dengan batu kemudian dilempar, lalu malaikat mengarahkan, itu cerita guru sekolah minggu, kena dahinya Goliat, lalu Goliat mati. Ternyata ketika saya bertumbuh juga dalam pengetahuan, ya, saya selidiki firman dan saya baca sejarah,
dari pernyataan seorang tentara Israel yang ditulis oleh wartawan. Ternyata saudara, Daud musuh beruang, musuh Goliat itu karena dia punya ilmu melontar. Jadi pasukan Israel memang ada keahlian untuk melontar batu, dan Alkitab bilang bisa tepat seperti sniper. Sehelai rambut pun tidak meleset. Berarti kan bidikannya tepat. Daud yang bidik, bukan malaikat yang bidik. Ya. Mari kita lihat ayatnya, saudara. Hakim-Hakim 20 ayat 16. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Nah, dari situlah saudara dikembangkan menurut catatan sejarah, dulu musuh-musuh orang Israel kalau perang dengan tentara Israel, ya selalu patah tulang. Dulu belum ada senapang, kenapa tulangnya patah? Karena dilempar dari jarak jauh, dari ratusan meter. Jadi beruang dan singa yang makan domba gembalaan Daud, itu bukan Daud berperang tangan kosong, enggak. Saya percaya Daud lempar dulu dengan humbarannya atau petetannya bahasa Jambi, ya. Lalu binatang itu sudah KO, baru diambil. Nah demikian saudara, Daud waktu dia lihat Goliat, ini mah kecil, ya, raksasa, di sini titik kosong. Kan waktu ngomong-ngomong saya percaya Daud sudah intai, di mana nih letaknya saya mau humban. Kemudian masuk, ya. Menurut catatan kajian, tengkoraknya itu tembus sama batunya. Tragis sekali, saudara. Jadi pembelajarannya adalah sebagai orang percaya, kita mau bertumbuh mengenal Tuhan sebagai dasar, itu kita mesti tahu janji Tuhan, latihan sama Tuhan. Kalau dulu Tuhan menyertai Daud musuh beruang dan singa, sekarang pasti menurut Daud Tuhan menyertai dia musuh Goliat. Tapi ada hal yang kedua, skillnya bertumbuh, pengetahuannya bertumbuh. Bukan cuma doa, tapi Daud kan latihan. Ketika dia dipercayakan 2-3 ekor kambing domba, dia latihan menjaga kambing dombanya dari serangan binatang buas. Dia terlatih. Jadi kesempatan datang buat orang-orang yang memang sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa. Ketika Tuhan promosikan, dia siap untuk menanggung karena kapasitasnya sudah ada. Seperti itu. Nah, aplikasinya buat hidup kita, ke depan Tuhan akan angkat saudara, mentransformasi saudara, kemudian membuat kapasitas saudara besar. Apakah saudara sudah siap dalam hal skill, belajar, kemudian ketahanan untuk menghadapi masalah, ya. Kita belajar terus dari sisi keuangan, umpamanya saudara mesti bijak mengatur keuangan, dari sisi pekerjaan, dari sisi hubungan, selidiki firman yang berkaitan dengan itu, lalu hadapi dan latih, ya. Menarik sekali, Daud akan bertumbuh. Satu hal lagi saudara, ya, mumpung sharing, saya teringat ada tulisan ilmiah yang mengaji si Goliat ini. Sebenarnya orang Israel takut karena lihat dia tinggi besar, kuat, tapi belum tentu raksasa itu kuat. Ingat, itu di zaman Daud, bukan zaman purba. Dikatakan Goliat tingginya hampir 3 meter. Mana ada manusia zaman Daud yang normal tingginya 3 meter. Kalau kita lihat sejarah, ada beberapa raksasa dalam sejarah manusia yang tinggi, selalu itu penyakitan dan mati di usia muda. Nah, para dokter juga menduga si Goliat ini punya penyakit. Kalau nggak salah, karena saya bukan dokter, tapi di dunia kedokteran namanya agromegali. Ada tumor yang tumbuh di otak, menekan saraf sehingga membuat pertumbuhannya abnormal. Dia besar tinggi. Tapi penyakit orang seperti itu cenderung dia buram matanya.
dikonfirmasi di Alkitab, ya, waktu Goliat maju berperang, di depannya ada yang bawa senjata dan menuntun dia berjalan, saudara, dugaan saya. Karena Goliat itu memang agak rabun. Ya, bukti kedua, ketika Daud menghumban, kalau sebagai tentara yang normal dan lihat, pasti dia sembunyi. Tapi dia enggak, dia ngomong terus sampai batu menembus tengkoraknya pun dia tidak tahu apa yang terjadi, ya. Karena memang dia kelihatannya saja besar, tetapi enggak ada apa-apanya. Nah, maksud saya adalah mungkin perkara yang kau hadapi sekarang besar, kelihatannya pergumulannya besar, tapi kenakan kacamata Tuhan, sebenarnya raksasa di depanmu itu tidak ada apa-apanya. Kalau engkau melihat musuh persoalan di depanmu dengan kacamata Tuhan, engkau akan melihat seperti Daud. Bukan pertimbangan seberapa kuat saya, seberapa hebat saya, tetapi kalau Allah di pihak saya, dan saya berjalan menurut pimpinan Tuhan, pastilah saya akan menang. Oleh anugerah Tuhan, saya hidup benar, saya percaya Tuhan, saya melangkah, janji Tuhan adalah saya lebih dari pemenang. Itu yang kita pegang. Kita evaluasi hidup kita dan kita berjalan. Ya, jangan terlalu banyak ngukur-ngukur seperti tentara Israel pada umumnya, maka kita tidak akan menang dan bertumbuh menghadapi raksasa-raksasa di depan kita. Itu yang pertama, saudara. Saya dorong saudara ya terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Hal yang kedua, di situ dikatakan saudara, ya, ayat 14 daripada Kolose 3, bagian 14-nya, coba kita baca saudara. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Oke, menarik sekali saudara kalau saudara baca sampai 17, mengenakan kasih artinya kan kayak mengenakan baju, sesuatu yang kita sengaja mengenakan. Sebenarnya saudara, kita ini termasuk saya egois, tidak ada manusia baik. Lalu oleh karena kita terima Yesus, kasih Yesus, Roh Tuhan masuk di hati kita, kita mengenakannya, lama-lama manunggal. Tapi kan harus dilatih untuk kita terus-terus berespon benar. Ya, misalnya, saya dulu orangnya perhitungan, saudara. Dari kecil, semua keluarga tahu, semua juga gak suka sama saya, ya, teman-teman dekat dan keluarga, karena saya orangnya hitung-hitungan. Kalau kamu baik sama saya baik sama kamu. Saya dulu ekspor udang, seafood, kan banyak sekali, kita kirim Jepang, kirim Singapura. Jadi kalau Imlek, Xinjia itu ada keluarga yang numpang beli. Karena di pasar stoknya mungkin habis, di gudang saya itu kosturit saya kan banyak, saudara, untuk kirim ke luar negeri kan kita stok. Saya akan hitung rate-nya, rate dolar menurut pasaran Jepang atau menurut pasaran Singapura waktu itu. Wah, keluarga marah sekali. Wah, di pasar cuma segini. Ya udah kalau gitu kamu beli pasar aja. Langsung saya tutup gudang saya. Jadi kurang kasih. Ya. Tapi belakangan bertumbuh sudah ketika terima Yesus. Terus bisa jadi orang yang murah hati dan sebagainya. Itu kasih karunia. Tapi itu belajar ya sampai dengan bisa menabur uang, memberi perpuluhan, gak gampang saudara. Tapi ya kita belajar, kita memberi perpuluhan bukan karena takut dikutuk, tapi karena kita cinta Tuhan. Sampai akhirnya saya mempersembahkan rumah dan persembahkan hidup. Itu gak bisa masuk akal sih kalau pikiran bisnis saya dulu. Tapi sekarang karena saya terus mengenakan kasih dan Tuhan melatih iman saya, ya bisa. Jadi kata kuncinya adalah dengan sengaja kita mesti taat kepada firman. Ada masalah, ada yang diperhadapkan, yang Tuhan izinkan, kita mesti berespon sesuai dengan firman.
dengan kasih yang akan menyempurnakan kita. So teman-teman, hari ini dan ke depannya, apa yang kau hadapi, doa saya dan nasihat firman adalah engkau harus terus-menerus berespon benar. Mengenakan kasih, mengenakan kemurahan. Apalagi ayatnya, coba lihat. Tadi 14 habis itu 15 ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi ada damai Tuhan yang memerintah, bukan maunya kita, bukan hitungan kita, bukan egonya kita, ya, tapi damai Kristus. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Bukan soal menang kalah, tetapi ini soal nama Tuhan dimuliakan. Terus, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan lain sambil menyanyikan mazmur dan pujian nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Artinya adalah latih bertutur kata, saudara. Ya, jangan mau-maunya kita asal bunyi aja, tapi apa-apa kita ucapkan itu, saudara, tidak menyimpang dari kebenaran. Tidak gampang, tapi latihan. Ya. Saya lihat anak-anak sekarang, saya suka tegur juga anak saya, kadang-kadang nggak sengaja jir. Sebenarnya jir itu apa sih, saya bilang, ya kan? Anjing, bukan. Tapi ya kelihatannya jir itu anjing. Jadi maksud saya yang gitu-gitu kita buang dari kebiasaan kita. Entahkah itu bahasa gaul, bahasa apapun yang tidak sesuai dengan perkataan Kristus, ya, nasihat saya atau perintah saya, perintah firman, buang. Ganti dengan bahasa-bahasa yang memberkati orang lain sehingga Tuhan juga berkenan dan memberkati kita. Seperti itu. Jadi ini perlu dilatih, ya. Hal yang ketiga adalah apapun itu, saudara setelah bertumbuh, saudara mesti berbuah. Ujungnya firman Tuhan ingin kita melakukan amanat agung. Jadi lewat pertumbuhan kita, bisnis pekerjaan kita, orang-orang mengenal Tuhan dan terima Tuhan. Bukan persoalan jadi pendeta atau tidak, tapi lewat hidup saudara, orang dibina dan dimenangkan. Mungkin jangka pendek kita tidak melihat hasilnya, tapi saya mau saudara evaluasi dan ukur. Apakah hari-hari ini lewat hidupmu ada orang-orang dipulihkan, dimenangkan, dan makin mengenal Tuhan? Kalau ada, berarti engkau ada di jalan yang benar. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau tidak, saudara, doa dan minta, Tuhan siapa yang mau saya bina? Bukan 10 orang atau 100 orang, mulai saja dari 1-2 orang. Lewat hidupmu, lewat berbagai kesempatan yang Tuhan sudah beri, atau engkau dengan sengaja menciptakan, engkau dapat menyentuh hidup orang-orang. Dan jangan khawatir saudara, Tuhan pasti akan buka jalan ya buat engkau. Apapun yang engkau gumulkan. Saya sudah 20 tahun lebih full time saudara. Kau mau dipikir secara keuangan ya pasti gak cukup kecil dibanding saya bisnis dulu. Tapi kenyataannya saya menikmati semua kelimpahan kecukupan. Meskipun gak ada deposito, tapi anak-anak saya kuliah dan selesai, saudara. Dan sampai sekarang ya mereka ada yang kerja, kemudian saya juga dicukupkan. Jadi saya mau bersaksi, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalaupun saya diizinkan bangkrut 2 kali, itu karena Tuhan mau didik saya. Bijak dalam mengelola berkat Tuhan, mengatur keuangan dengan bijaksana, dan saya belajar bertumbuh lewat itu. Tidak sembarangan pinjam uang bank dan sebagainya. Ada banyak hal yang Tuhan ajarkan. Sampai sekarang saudara, pelayanan kita, gereja kita, kesannya lebih berhemat dan hati-hati. Tetapi ya puji Tuhan saudara, kita berjalan dan maju dalam kasih dan anugerahnya. Jadi saya mau dorong saudara, saya bersyukur
khususnya saudara yang ada di TC, ya luar biasa. Saya lihat, saya amati saudara cinta Tuhan. Saudara rajin bersekutu dengan semua kendala dan masalah yang dihadapi. Bambang dan Jenny juga banyak pergumulan. Saya doakan, saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Teruslah kita bersama-sama berjalan mengandalkan Tuhan, berespon benar. Pasti ada mujizat. Pasti ada titik terang yang Tuhan siapkan dan Tuhan kerjakan lewat hidup kita. Amin, saudara. Ya, jadi saya dorong saudara untuk terus percaya Tuhan. Terus kalau diizinkan ada latihan-latihan mengenakan kasih. Dan ujungnya ya hidup saudara akan menyentuh banyak orang, menjangkau banyak orang. Saya berdoa secara khusus buat komunitas TC. Saya melihat dan saya percaya ada benih-benih yang bertumbuh. Tuhan mengumpulkan Bapak Ibu. Saya percaya itu Tuhan punya maksud dan rencana. Jangan buru-buru, tapi terus bertekun. Kerjakan pemuritan, berespon benar kepada firman. Setiap saudara, saya melihat itu orang-orang yang sudah berakar di dalam Tuhan. Hanya kadang-kadang saudara ada serangan-serangan ya yang membuat saudara lemah. Mari pulihkan, doakan. Saudara kuasa Roh Kudus memulihkan saudara. Saya berdoa setiap saudara mampu berespon benar. Ujungnya hanya melihat Tuhan saja. Supaya pertumbuhan saudara pertama saudara yang menikmati. Habis itu baru dampak ke orang-orang. Saya melihat dan saya percaya saudara akan bertumbuh. Lewat latihan-latihan ya. Tidak gampang ya Bambang dan semua teman-teman merintis ini, saya tahu itu, tapi saya mau teguhkan, kuatkan dan teguhkan hatimu, pasti akan berbuah lebat, pasti akan bagus. Maju terus saudara, saya tahu perjuangan saudara sebagai salah satu penatua, saya juga ucapkan thank you buat semua pengorbanannya ya. Semua kasih yang saudara sudah berikan karena ketaatan teman-teman kepada Kristus. Maju terus. Sungguh masa depanmu dan masa depan anak-anakmu ada dalam Tuhan. Tuhan mengasihi setiap Bapak Ibu. Ya. Tuhan juga mengasihi anak-anakmu. Saya dan kami semua juga mengasihi engkau. Terima kasih untuk memilih bersama-sama dengan kita wujudkan amanat agung. Kehendak Tuhan pasti digenapi lewat hidup kita bersama. Doa saya adalah Tuhan tambahkan orang-orang baru yang ada di lingkaran pengaruhmu, supaya lewat hidup setiap engkau, orang-orang mengenal Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, hamba-Mu sudah sampaikan apa yang Kau taruh di hati hamba. Berkati Tuhan setiap orang yang dengar firman hari ini, jamah, bekerja, bicara secara pribadi, biarlah kami terus mengenal Engkau, bertumbuh, berbuah. Mampukan kami melihat dengan kacamata Tuhan, bahwa masalah-masalah yang kami hadapi itu tidak seberapa. Ada jalan keluar, ada celah-celah yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Tuhan berkati setiap kami, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, kita percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, saudara, shalom, sampai ketemu. Tuhan Yesus berkati, mantap. Praise the Lord. Thank you Pastor Julius Ahyong buat sharing dan pengajaran firman Tuhan yang sudah dibagikan, dan saya percaya sudah memberkati kita semua. Anda dapat membagikan link video ini dan juga insight yang Anda dapatkan hari ini kepada sahabat dan keluarga supaya mereka juga dapat diberkati dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram
@transform.indonesia dan juga subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah on-site TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service juga diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menyampaikan persembahan melalui rekening berikut ini. Sekarang, sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Saya percaya kita semua sudah dikuatkan dan diinspirasi. Ada pesan-pesan Tuhan yang sudah disampaikan, yang mengencourage, tapi juga sekaligus mengarahkan kita supaya kita mengambil langkah-langkah keputusan-keputusan dalam hidup kita ini dengan tepat sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sekali lagi thank you Pastor Yuli Sahyong buat apa yang sudah disampaikan, yang sudah memberkati kami semua di Transformation Church. Kiranya Tuhan yang akan terus menyertai apa yang dikerjakan oleh Pastor Ahyong dalam kehidupannya bersama dengan keluarga sehingga boleh menjadi berkat buat lebih banyak orang lagi. Mari Bapak Saudara, biarlah kita menjadi orang yang bukan hanya setia mendengarkan firman Tuhan, tapi kita menjadi orang yang juga sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Mari kita mau menutup dalam doa dan kita juga mau menerima berkat dari Tuhan. Hari ini Tuhan kami mengucap syukur buat firman Tuhan, kami memberkati Pastor Ahyong bersama keluarga, istri, anak-anaknya bersama dengan seluruh tim pelayanan, bahkan semua perintisan, pelayanan, jemaat Pelita Community Church, bahkan baik di Indonesia maupun bahkan buat banyak orang, bahkan bangsa-bangsa. Tuhan, biarlah pengurapan Tuhan, berkat kasih karunia Tuhan senantiasa penuh, baru dan segar buat kehidupannya. Sehingga hidupnya bukan hanya menjadi semakin luar biasa dalam Tuhan, tapi lewat kehidupannya makin banyak orang yang boleh diberkati. Dan kami percaya hari ini kami yang sudah diberkati, karena apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau tabur, maka semua itu tidak akan sia-sia. Engkau akan memberikan tuai yang luar biasa buat kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkannya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan hari ini kami mengarahkan hati kami sebagai jemaat Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan dan dari Tuhanlah datangnya berkat damai sejahtera dan pengharapan kami. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan kuat kuasa dari Roh Kudus akan menyertai kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih, dibangkitkan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bahkan lewat hidup kita banyak orang yang boleh diberkati. Mari kita menerima berkat anugerah pengutusan ini dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya menerima berkat ini kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.